Kejahatan seksual juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Pelakunya adalah seorang guru di sekolah dasar yang melakukan kekerasan seksual pada 15 siswinya. Tingkat dasar, ini ketika jam istirahat, ini saya contoh case ya, salah satu korban. Ketika jam istirahat, korban tetap di dalam ruang kelas. Gurunya yang lain silakan keluar, ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD. Dengan iming-iming, modusnya adalah kamu akan dapat nilai agama yang bagus. Halo semuanya, kenalin nama aku Naisila Najwa. Di video ini aku ingin mengangkat kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 15 siswi SD di Cilacap. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meningkatkan kesadaran, memahami dampak pada perkembangan anak, serta membahas solusi berdasarkan teori Erik Erikson agar kita tahu bagaimana cara membantu korban pulih dengan benar. Seorang guru agama berinisial M berusia 51 tahun yang mengajar di sebuah SD di Kecamatan Patimuan di daerah Cilacap telah mencabuli 15 siswinya. Aksi itu dilakukan sejak bulan September, biasanya pada saat jam istirahat, pada saat kelas sedang sepi. Kasus itu terungkap setelah orang tua dari salah satu korban melapor kepada polisi. Korban-korbannya adalah anak SD kelas 4 dan 5. Semua korban merasa trauma, ada yang takut berbicara, ada yang menangis saat dimintai keterangan, dan beberapa siswa lainnya merasa tidak nyaman saat datang ke sekolah. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang paling aman untuk mereka. Untuk memahami dampak psikologis kasus ini lebih dalam, kita bisa memakai teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Anak usia SD berada pada tahap industri versus inferiority pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak SD sedang membangun rasa percaya diri, kemampuan diri, serta identitas sebagai pelajar. Apa masalahnya dalam kasus ini? Yang pertama adalah pengkhianatan dari figur otoritas yaitu guru. Guru seharusnya menjadi sosok yang aman dan membimbing. Ketika pelaku adalah seorang guru agama, maka anak kehilangan tokoh yang seharusnya memberi keamanan. Yang kedua adalah rasa malu dan merasa bersalah. Pada tahap ini, anak muda menginternalisasi kesalahan. Banyak korban kekerasan yang merasa bahwa dirinya aku yang salah atau aku tidak pantas dihargai. Ini sangat merusak perkembangan harga diri. Yang ketiga, gangguan rasa aman dalam proses belajar. Sekolah adalah pusat perkembangan industri tempat anak merasa aku bisa. Jika di sekolah mereka merasa disakiti, maka kemampuan akademik, hubungan sosial, dan motivasi akan menurun drastis. Yang terakhir, yang keempat, ada risiko perkembangan sosial terganggu. Anak bisa menjadi menarik diri, takut berinteraksi, atau sulit mempercayai teman maupun guru. Ini tandanya bahwa anak sudah memasuki fase inferiority yang berkepanjangan. Karena kerusakan yang terjadi pada tahap industri versus inferiority, maka pemulihan harus berfokus pada mengembalikan rasa aman, kompeten, dan berharga. Yang pertama ada membangun kembali rasa aman. Lingkungan sekolah harus dibuat secara aman baik fisik maupun emosional. Serta konselor harus mendampingi secara lembut, tidak memaksa, dan membiarkan anak berbicara sesuai dengan ritmenya. Kedua, ada penguatan harga diri. Anak harus diberi pemahaman bahwa mereka tidak bersalah. Konselor dan psikolog harus membantu mereka untuk mengembalikan rasa berharga dan kepercayaan pada diri sendiri. Ya, ada aktivitas positif untuk mengembangkan industri. Libatkan anak dalam kegiatan yang membuat mereka merasa mampu. Misalnya menggambar, olahraga, lomba kecil, atau keterampilan ringan. Aktivitas ini membuat mereka merasa aku bisa dan menjauhkan mereka dari perasaan rendah diri. Yang keempat, ada dukungan emosional dari orang tua dan guru. Berikan afirmasi seperti kamu kuat, kamu berharga, apa yang terjadi bukan salah kamu. Suara orang dewasa sangat mempengaruhi identitas diri di tahap usia ini. Yang kelima, ada minimalkan tekanan berlebihan. Jangan memaksakan anak untuk menceritakan ulang kejadian berkali-kali. Biarkan hukum berjalan sambil memastikan bahwa anak tidak terbebani. Kasus ini mengingatkan kita bahwa predator bisa berada di lingkungan yang kita anggap aman. Melindungi anak bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi memulihkan masa depan korban. Dengan memahami teori Erik Erikson, kita jadi tahu bahwa luka psikologis anak masih bisa sembuh jika lingkungan dewasa memberikan keamanan, dukungan, serta ruang tumbuh yang sehat. Jangan diam, suarakan perlindungan anak karena setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut.